Ya, langkah pertama yang kita lakukan ketika sudah masuk ke dalam menu admin e-kinerja, sebagai langkah pertama sebelum teman-teman mulai menggunakan aplikasi, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menambahkan manajemen periode ya. Menambahkan manajemen periode. Mengapa harus menambahkan manajemen periode? Dengan cara mengklik di sini ya. Kenapa harus ada manajemen periode? Dengan adanya manajemen periode, di situ ada yang namanya penginputan data kinerja. Apabila teman-teman selaku admin instansi ya tidak melakukan penambahan manajemen periode, maka tidak memungkinkan bagi pegawai yang berada di instansi teman-teman untuk menginput SKP. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan, karena ini terkait dengan kebijakan khususnya di wilayah kerja Kandrek 9 ya, kebijakan yang sudah diambil adalah penginputannya dilakukan secara triwulan. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua sebagai piloting paling pertama ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memilih tahun ya, tahun penginputannya. Nah, kita pilih adalah 2023 ya, 2023. Setelah sudah dipilih seperti begini, nah, ada contoh yang sudah pernah saya input, tetapi untuk mempermudah nanti kita input ulang bersama-sama ya. Nah, yang saya sudah input modelnya akan seperti begini ya teman-teman. Ada triwulan 1 tahun 2023 periode awalnya, artinya awal menginput SKP-nya 1 Januari sampai 30 Maret, sedangkan batas pengisiannya 15 April. Nah, pemberian 15 April ini maksudnya ketika ada batas pengisian ini ya, pegawai-pegawai yang berada di instansi teman-teman tidak dapat mengisi lagi ya, tidak dapat mengisi SKP, bahkan evidennya kalau sudah lewat dari tanggal 15 April untuk periode triwulan 1 ya. Begitu juga selanjutnya 2 sampai dengan 4. Kalau untuk tahunan tetap dia akan merekap dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, perbedaan yang triwulan 1 sampai 4 ini adalah yang periodik jangka pendek ya. Ini biasanya kita pakai untuk pembayaran tunjangan kinerja ya, atau TPP. Sedangkan tahunan inilah yang akan dipakai untuk penarikan data bagi pemberkasan kenaikan pangkat ya, atau proses administrasi kepegawaian lainnya ya. Kita langsung contohkan. Pertama di sini untuk triwulan pertama 1 Januari sampai 30 Maret, batasnya 15 ya. Jadi penginputannya seperti begini teman-teman. Ditambahkan nama ya, triwulan 1. Periode awalnya pasti 01 01. Maksud 0101 adalah month and date, artinya apa? Bulan dan tanggal. Jadi bulan Januari tanggal 1 sebagai periode awal, sedangkan periode akhirnya pasti karena 3 bulan pasti tanggal akhir di bulan Maret. Jadi 03. Kalau teman-teman kurang yakin tanggal akhirnya di mana, bisa dilihat kembali di kalender masing-masing ya. Kita lihat Maret sampai tanggal berapa ya. Nah, Maret sampai tanggal 31. Jadi 03 31. Batas pengisiannya kita batasi bulan April ya, 04 tanggal 15. Tahunnya opsional ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau pakai tahun, periode ini berlaku untuk tahun selanjutnya, sehingga tidak usah input ulang-ulang tiap tahun, tidak usah dimasukkan. Tetapi ini opsional, artinya periode ini hanya berlaku untuk tahun 2023. Kita ketikkan 2023. Jenisnya di sini kita pilih periodik ya, jangan final. Kalau final itu untuk yang tahunannya, kita pilih periodik. Ini untuk periode triwulan 1. Kita tambah lagi untuk triwulan kedua ya, triwulan 2. Triwulan 2 kita lihat coretannya lagi yang tadi ya. Kalau tadi kita lihat di situ triwulan satunya sampai dengan 31 ya, 31 Maret, berarti dimulai dari 04 01 1 April ya, 1 April 2023. Sedangkan periode akhirnya coba kita hitung April ya. April berarti April, Mei, Juni ya. Kita lihat kembali lagi tanggal akhir di bulan Juni ada tanggal berapa. Di bulan Juni tanggal terakhirnya tanggal 30, berarti 06
30 ya. Batas pengisiannya adalah bulan Juli ya. Jadi kita masukkan 0715. Nah, tahun opsionalnya tetap 2023. Ini kita pilih periodik ya. Nah, itu triwulan 2. Kemudian untuk triwulan 3 sama juga ya teman-teman. Triwulan 3 ya. 1 2 3. Periode awalnya kalau tadi sampai Juni, berarti ini kan sampai ini dimulainya Juli kan. Jadi 0701 artinya dimulai bulan Juli. Juli, Agustus, September, berarti tanggal akhirnya adalah bulan September. Kita lihat tanggal akhir di bulan September apa. Di September tanggal akhirnya adalah 30 ya, tanggal terakhir. Berarti 09 30. Batas pengisiannya kita masukkan saja bulan Oktober ya, 10-15. Bulan Oktober tanggal 15 ya, tahun opsionalnya 2023. Nah, itu untuk triwulan 3. Bagaimana untuk triwulan 4? Kita tambahkan lagi triwulan 4. Triwulan 4 berarti periode awalnya seperti tadi kan, karena sampai September berarti 10-01 1 Oktober sampai dengan 31 Desember berarti 12-31. Batas pengisiannya pasti ini dia agak tricky ya teman-teman. Kita harus tambah tanda plus di depannya. Artinya begini teman-teman, tanggal plus ditambahkan plus artinya apa? Bulan Januari di tahun berikutnya tanggalnya adalah 15 ya. Tahun opsionalnya tetap 2023. Sedangkan batas pengisiannya adalah 15 Januari tahun 2024 ya. Itu untuk triwulan keempat. Kita oke kan? Nah, sekarang kita tinggal tambah yang untuk finalnya, untuk penarikan data ya. Tinggal dikasih keterangan tahunan 2023. Periode awalnya pasti 0101, periode akhirnya 12 ya 31. Batas pengisiannya sama seperti tadi, plus 15 ya. Plus 1 minus 15. Tahun opsionalnya 2023. Untuk periodiknya di sini jenis periodik, bukan periodik lagi tapi final karena ini SKP tahunannya. Nah, ini dia. Kalau untuk tahunan seperti begini ya teman-teman, diingat diberikan keterangan di atas, namanya adalah tahunan. Periode awalnya tetap Januari tanggal 1 ya, 1 Januari, intinya Januari tanggal 1. Periode akhirnya Desember tanggal 31. Batas pengisiannya plus 1, artinya apa? Bulan Januari di tahun 2024 tanggal 15. Nah, setelah tanggal 15 ini sudah tidak bisa diinput ya teman-teman. Untuk tahun opsionalnya 2023. Nah, itu kira-kira pengisiannya teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan, ini adalah langkah awal yang teman-teman harus buat ya sebagai seorang admin untuk semua ya instansi. Oke, setelah teman-teman sudah membuat ini, berarti instansi teman-teman sudah bisa memulai untuk menyusun SKP-nya masing-masing.